Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kunti Laili Jati dengan NPM 2403010015. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Teori Pilihan Karir Anero dan Implementasinya dalam Bimbingan dan Konseling. Sebelum kita memasuki ke pendahuluan, saya akan menjelaskan dulu mengenai teori Anero. Teori Anero merupakan salah satu teori perkembangan karir yang menjelaskan bahwa pemilihan karir seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan, bakat, atau minat, tetapi juga oleh pengalaman masa kecil, pola asuh orang tua, serta kebutuhan psikologis yang berkembang sejak anak-anak. Melalui presentasi ini, saya akan menjelaskan konsep dasar teori Anero, klasifikasi bidang pekerjaan menurut Anero, serta bagaimana teori tersebut dapat diterapkan dalam layanan bimbingan dan konseling karir di sekolah. Baik, kita akan masuk ke pendahuluan. Bimbingan karir merupakan salah satu bidang layanan yang sangat penting dalam bimbingan dan konseling. Tujuan utama layanan ini adalah untuk membantu peserta didik mengenali dirinya, memahami dunia kerja, serta merencanakan masa depan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Pada masa remaja, khususnya di jenjang SMA maupun SMK, peserta didik mulai dihadapkan pada berbagai pilihan, seperti memilih jurusan kuliah, menentukan pekerjaan, maupun merencanakan cita-cita. Namun pada kenyataannya masih banyak peserta didik yang merasa bingung karena kurang memahami potensi dirinya ataupun informasi mengenai dunia kerja. Apabila seseorang memilih karir yang tidak sesuai dengan minat, kemampuan, ataupun kepribadiannya, maka hal tersebut dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti rendahnya motivasi belajar, ketidakpuasan dalam bekerja, bahkan kesulitan mencapai tujuan hidup. Oleh karena itu, guru BK memiliki peran yang sangat penting dalam membantu peserta didik mengenali faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan karir mereka. Salah satu teori yang dapat digunakan sebagai landasan dalam layanan bimbingan konseling karir adalah teori yang dikembangkan oleh Anero. Selanjutnya yaitu latar belakang. Perencanaan karir merupakan salah satu tugas perkembangan peserta didik, terutama pada jenjang SMA SMK. Pada fase ini, peserta didik mulai memikirkan jurusan kuliah, pekerjaan yang diinginkan, serta cita-cita masa depan. Namun, dalam kenyataannya masih banyak peserta didik yang mengalami kebingungan dalam menentukan pilihan karir. Anero menjelaskan bahwa pengalaman hubungan anak dengan orang tua membentuk kebutuhan psikologis tertentu yang kemudian mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam memilih pekerjaan. Karena itulah teori Anero menjadi penting untuk dipelajari oleh calon guru BK agar mampu memahami peserta didik secara lebih menyeluruh sebelum memberikan layanan karir. Selanjutnya, biografi Anero. Anero lahir pada tanggal 16 Januari 1904 di Denver, Colorado, Amerika Serikat. Ia merupakan seorang psikolog yang memiliki perhatian besar terhadap perkembangan kepribadian dan pemilihan karir. Dalam penelitiannya, Anero tertarik untuk mengetahui mengapa setiap orang memiliki pilihan pekerjaan yang berbeda-beda. Setelah melakukan berbagai penelitian, beliau menyimpulkan bahwa hubungan antara anak dan orang tua memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan kebutuhan psikologis seseorang. Pemikiran Anero dipengaruhi oleh teori kebutuhan Abraham Maslow. Anero berpendapat bahwa kebutuhan yang berkembang semasa kanak-kanak akan membentuk minat, kepribadian, serta kecenderungan seseorang dalam memilih pekerjaan. Pada tahun 1956, Anero menerbitkan teori pilihan karir yang kemudian menjadi salah satu teori penting dalam psikologi karir.
Kemudian pada tahun 1996, Anna Rowe menerbitkan buku yang berjudul The Psychology of Occupation yang menjadi dasar lahirnya teori pilihan karir Anna Rowe dan hingga saat ini masih dipelajari dalam bidang bimbingan dan konseling karir. Selanjutnya, landasan teori karir Anna Rowe. Berbeda dengan teori yang hanya menekankan bakat atau minat, Anna Rowe menjelaskan bahwa pilihan karir merupakan hasil interaksi antara faktor psikologis, pengalaman masa kecil, dan lingkungan keluarga. Menurut Anna Rowe, hubungan antara anak dan orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk kebutuhan psikologis anak. Kebutuhan tersebut akan berkembang menjadi kepribadian, kemudian mempengaruhi minat, dan akhirnya menentukan kecenderungan seseorang dalam memilih pekerjaan. Artinya, pilihan karir bukanlah sesuatu yang muncul secara tiba-tiba ketika seseorang dewasa, melainkan merupakan hasil dari proses perkembangan yang berlangsung sejak masa kanak-kanak. Teori ini mengajarkan kepada kita bahwa ketika membantu peserta didik memilih karir, guru BK perlu memahami latar belakang keluarga dan pengalaman hidup peserta didik, bukan hanya melihat nilai akademiknya saja. Selanjutnya, konsep dasar. Konsep dasar teori Anna Rowe menjelaskan bahwa perkembangan karir dipengaruhi oleh 5 komponen utama yang saling berkaitan, yaitu pertama, pengalaman masa kecil. Pengalaman masa kecil merupakan pengalaman yang dialami anak sejak kecil akan membentuk cara berpikir dan cara memandang dirinya sendiri. Kedua, pola asuh orang tua, yaitu cara orang tua mendidik, memberikan perhatian, dan memenuhi kebutuhan anak akan mempengaruhi perkembangan psikologis anak. Komponen ketiga yaitu kebutuhan psikologis. Kebutuhan ini akan berkembang menjadi motivasi yang mendorong seseorang dalam menentukan pilihan hidupnya. Selanjutnya, minat dan kepribadian. Kebutuhan psikologis akan membentuk minat dan kepribadian. Kedua hal ini yang kemudian akan mempengaruhi keputusan seseorang dalam memilih pekerjaan. Dan yang terakhir yaitu pilihan karir. Dengan demikian, teori Anna Rowe menjelaskan bahwa pilihan karir merupakan hasil dari proses perkembangan yang dimulai sejak masa kanak-kanak. Selanjutnya, konsep kebutuhan psikologis dalam teori Anna Rowe. Salah satu dasar pemikiran Anna Rowe adalah teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow. Menurut Maslow, setiap individu memiliki kebutuhan yang tersusun secara bertingkat, mulai dari kebutuhan dasar hingga kebutuhan aktualisasi diri. Anna Rowe mengembangkan gagasan ini dan menjelaskan bahwa cara kebutuhan tersebut dipenuhi sejak masa kanak-kanak akan mempengaruhi perkembangan kepribadian, minat, dan pilihan karir seseorang. Menurut Anna Rowe, apabila kebutuhan psikologis anak terpenuhi melalui hubungan yang hangat dengan orang tua, anak akan tumbuh dengan rasa aman, percaya diri, dan lebih mudah mengembangkan potensi dirinya. Sebaliknya, jika kebutuhan tersebut kurang terpenuhi, individu dapat mengembangkan kebutuhan tertentu yang kemudian mempengaruhi orientasi terhadap jenis pekerjaan yang dipilih. Oleh karena itu, dalam konseling karir, guru BK perlu memahami kebutuhan psikologis setiap peserta didik agar layanan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kondisi mereka. Selanjutnya, hubungan dengan BK karir. Teori Anna Rowe memiliki hubungan yang sangat erat dengan layanan bimbingan dan konseling karir. Dalam praktiknya, guru BK tidak hanya cukup memberikan tes minat dan bakat kepada peserta didik. Guru BK juga perlu memahami pengalaman hidup peserta didik, hubungan mereka dengan keluarga, serta faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi mereka dalam memilih karir. Misalnya, terdapat peserta didik yang sebenarnya memiliki kemampuan akademik tinggi, tapi tidak percaya diri dalam menentukan pilihan karir karena sejak kecil selalu dikontrol oleh orang tuanya. Melalui konseling individual, guru BK dapat membantu peserta didik mengenali potensi dirinya sekaligus meningkatkan kemandirian dalam mengambil keputusan karir. Dengan demikian, layanan bimbingan konseling
menjadi lebih personal dan lebih efektif. Selanjutnya, 8 kelompok bidang pekerjaan menurut Anaro. Anaro mengelompokkan berbagai jenis pekerjaan ke dalam 8 kelompok berdasarkan karakteristik pekerjaan tersebut. Kelompok pertama yaitu servis atau pelayanan. Kelompok ini berisi pekerjaan berorientasi pada membantu, membimbing, merawat, dan melayani orang lain. Individu yang memilih bidang ini umumnya senang berinteraksi, memiliki empati tinggi, serta mampu membangun hubungan interpersonal yang baik. Contohnya, guru, konselor, dan psikolog. Yang kedua, bisnis kontak. Kelompok ini mencakup pekerjaan yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan, pemasaran, pelayanan pelanggan, serta negosiasi dengan orang lain. Contohnya, marketing, sales eksekutif, dan wirausaha. Yang ketiga, teknologi. Kelompok teknologi mencakup pekerjaan yang berhubungan dengan mesin, peralatan komputer, maupun teknologi modern. Individu dalam kelompok ini umumnya lebih tertarik bekerja dengan benda atau sistem daripada berinteraksi secara intensif dengan orang lain. Contohnya, programmer, teknisi, dan web developer. Yang keempat, organization. Mencakup pekerjaan yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi, koordinasi, kepemimpinan, serta penyusunan sistem kerja dalam suatu organisasi. Contohnya, manajer. Yang kelima, outdoor. Mencakup pekerjaan yang banyak dilakukan di luar ruangan dan berhubungan langsung dengan alam maupun lingkungan. Contohnya, petani, peternak, kehutanan, dan perikanan. Yang keenam, sains. Kelompok sains berhubungan dengan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, analisis data, dan pemecahan masalah secara ilmiah. Contohnya, dokter, apoteker. Yang ketujuh, general culture. Kelompok ini berkaitan dengan kegiatan pendidikan, kebudayaan, bahasa, sejarah, dan pengembangan wawasan masyarakat. Contohnya, dosen, pustakawan, dan sejarawan. Yang kedelapan, arts and entertainment. Kelompok ini mencakup pekerjaan yang membutuhkan kreativitas, imajinasi, serta kemampuan mengekspresikan ide melalui karya seni. Contohnya, musisi, aktor, dan desain grafis. Kelebihan dan kelemahan teori Anaro. Setiap teori tentu memiliki kelebihan dan keterbatasan. Begitu juga dengan teori Anaro. Kelebihan pertama pada teori ini adalah mampu menjelaskan pengaruh keluarga terhadap karir. Yang kedua, teori ini dapat membantu guru BK atau konselor memahami latar belakang peserta didik. Yang ketiga, teori ini sangat relevan digunakan dalam layanan bimbingan dan konseling karir. Kelemahannya yaitu tidak semua pilihan karir dipengaruhi keluarga, kurang memperhatikan faktor ekonomi, dan kurang mempertimbangkan perubahan dunia kerja modern. Oleh karena itu, teori Anaro perlu dipadukan dengan teori perkembangan karir lainnya agar memperoleh gambaran yang lebih komprehensif. Kesimpulannya yaitu teori Anaro menjelaskan bahwa pilihan karir seseorang dipengaruhi oleh pengalaman masa kecil, pola asuh orang tua, serta kebutuhan psikologis yang berkembang selama proses kehidupan. Teori ini memberikan pemahaman bahwa pilihan karir tidak hanya ditentukan oleh kemampuan intelektual ataupun minat, tetapi juga oleh pengalaman hidup yang membentuk kepribadian seseorang. Dalam praktik bimbingan dan konseling, teori Anaro dapat menjadi salah satu landasan bagi guru BK untuk memahami latar belakang peserta didik sebelum memberikan layanan karir. Dengan memahami kondisi keluarga, kebutuhan psikologis, dan karakteristik peserta didik, guru BK dapat membantu mereka membuat keputusan karir yang lebih tepat, realistis, dan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.